Iya. Zahir, emang ada suka olahraga apa nih Zahir? Suka berlari-lari, naik sepeda. Wah, nggak apa-apa Zahir, tapi berarti tadi kata dokter jangan energinya dicurahkan semua, nanti aus nanti ya. Iya, takutnya kan nanti dehidrasi ya, kekurangan cairan. Jadi seperti biasa, cuma emang intensitasnya dikurangin gitu. Oke, selain dari makanan, yang utama tetap ya gizi makanan sehat dan seimbang. Kemudian mungkin pola tidur yang cukup. Kadang kan suka ini ya, mungkin anak-anak itu suka begadang. Nah, selama bulan Ramadan ini, setiap hari Jumatnya, Bobo akan menemani waktu menunggu berbuka puasa teman-teman dengan ngabuburit bersama Bobo. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Nah, hari ini spesial karena kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ini menjadi tahun kedua bagi kita untuk melaksanakan bulan puasa walau dalam masa pandemi. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat teman-teman dalam menunaikan ibadah puasa. Nah, selama bulan Ramadan ini, setiap hari Jumatnya, Bobo akan menemani waktu menunggu berbuka puasa teman-teman dengan ngabuburit bersama Bobo. Apa aja sih isinya? Nah, di ngabuburit bersama Bobo ini nanti kita akan seru-seruan, kita akan ngobrol dengan narasumber-narasumber yang oke-oke nih, jadi bisa menambah pengetahuan teman-teman sambil menunggu waktu berbuka puasa. Jadi nggak kerasa deh nanti, wah bentar lagi udah buka puasa gitu. Oh iya, teman-teman juga bisa mengirimkan video keseruan selama waktu berbuka ini. Jadi bisa teman-teman kirimkan untuk video kegiatan teman-teman, keseruannya itu untuk menyiapkan sahur atau menyiapkan waktu berbukanya. Terus juga bisa kegiatan seru selama menunggu buka puasa. Pokoknya kegiatan yang teman-teman lakukan dalam masa puasa ini. Nah, nanti di akhir acara Kak Nindya akan kasih tahu caranya. Jadi hari ini untuk menemani waktu berbuka puasa hari ini, Kak Nindya akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang spesial dan pastinya seru nih. Karena nanti kita akan ngobrol bareng dokter anak Yesi Oktavia Dewi dan juga teman-teman dari komunitas orang tua sahabat anak atau KOSA seputar makanan yang baik dan pentingnya berolahraga selama berpuasa. Penasaran kan? Nah, ikuti acaranya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Oh iya, apakah di antara teman-teman ada yang masih saat ini belajar untuk berpuasa? Puasa itu selain untuk menunaikan ibadah, juga memberi banyak manfaat bagi tubuh kita loh. Yuk kita simak manfaatnya. Puasa adalah meniadakan makan, minum, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak zaman dahulu, baik untuk kegiatan agama ataupun budaya. Nah, di saat bulan Ramadan seperti sekarang ini, umat muslim juga sedang menjalani puasa nih. Oh iya, sudah tahu belum? Kalau puasa ternyata nggak sekedar menahan lapar, haus, serta hawa nafsu saja loh. Ternyata ada beberapa manfaat puasa bagi tubuh kita. Sebagian manfaatnya mungkin belum banyak diketahui orang. Yuk, kita simak manfaat puasa bagi tubuh sebagaimana dilansir dari kompas.com. Mengontrol gula darah. Manfaat puasa bagi tubuh salah satunya adalah membantu mengontrol gula darah. Soalnya gula darah seseorang yang menjalani puasa ternyata cenderung menurun kids. Studi pada penderita diabetes tipe 2 menemukan bahwa puasa dapat menurunkan kadar gula darah. Pembahasan lainnya juga mengungkapkan bahwa saat berpuasa berarti ada pembatasan asupan kalori ke dalam tubuh. Hal itu ternyata mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, sehingga glukosa dari aliran darah bisa berpindah ke sel tubuh secara lebih efisien. Mengurangi peradangan. Menurut ahli, peradangan yang terjadi dalam tubuh berpotensi menjadi biang penyakit jantung, kanker, dan rheumatoid arthritis. Hal itu dikarenakan adanya peradangan ternyata memengaruhi kemampuan tubuh saat melawan infeksi yang masuk. Nah, puasa dapat membantu mengurangi atau menurunkan peradangan.
Bahkan, puasa bisa meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan loh. Meningkatkan kesehatan jantung. Tekanan darah, kolesterol, dan diabetes adalah faktor risiko utama dari penyakit jantung. Nah, hasil studi menunjukkan kalau puasa selama 3 minggu oleh orang dewasa yang kelebihan berat badan rupanya secara signifikan menurunkan tekanan darah, kadar trigliserida, dan kolesterol jahat dalam darah. Dari hasil penelitian lain juga ditemukan bahwa puasa dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner dan diabetes. Membantu menurunkan berat badan. Manfaat puasa bagi tubuh lainnya bagus untuk seseorang yang mengalami kelebihan berat badan loh. Soalnya, berpuasa dapat mengurangi asupan kalori, menurunkan kadar lemak secara bertahap, dan menjaga jaringan otot. Nggak hanya itu, studi juga menunjukkan kalau puasa juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Saat puasa, kadar neurotransmitter akan meningkat, sehingga akan membantu penurunan berat badan. Meningkatkan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan adalah hormon protein yang penting bagi banyak aspek kesehatan tubuh. Hormon tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan, metabolisme penurunan berat badan, dan kekuatan otot kita. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa dengan menjalani puasa, kadar hormon pertumbuhan akan meningkat secara alami karena pengaruh kadar gula darah dan insulin yang lebih terkontrol. Memperbaiki mood. Manfaat puasa bagi tubuh yang jarang disadari adalah perannya dalam memperbaiki mood atau suasana hati. Ketika menjalani puasa, tubuh akan melakukan proses pengeluaran racun atau detoksifikasi baik fisik maupun mental secara alami. Detoksifikasi fisik tersebut bisa terjadi karena racun yang tersimpan dalam lemak tubuh dapat terurai. Oh iya, nggak hanya itu saja, rupanya puasa juga bisa meningkatkan hormon endorfin. Hormon endorfin bisa membuat kita merasa lebih baik dan lebih bahagia. Nah, kalau hormon endorfin ada lebih banyak di dalam tubuh kita, maka kesehatan mental kita pun akan lebih baik, kids. Nah, dalam berpuasa, puasa akan dimulai setelah waktu sahur di pagi hari, sebelum matahari terbit, hingga waktu berbuka saat matahari terbenam. Di Indonesia, waktu puasa berlangsung kurang lebih 12 hingga 13 jam, teman-teman. Dalam berpuasa, sahur menjadi saat yang penting agar puasa kita lancar. Ayo, siapa nih yang sering males untuk bangun pagi saat sahur? Kak Nindya punya tips beberapa makanan yang baik dikonsumsi saat sahur. Yuk kita lihat videonya. Makanan-makanan ini baik dikonsumsi saat sahur karena mengandung serat dan air yang diperlukan tubuh saat berpuasa. Tubuh manusia selalu membutuhkan energi. Nah, sumber utama energi adalah gula yang disebut glukosa. Glukosa biasanya berasal dari karbohidrat termasuk biji-bijian, produk susu, buah, sayur, kacang-kacangan, dan bahkan permen. Maka dari itu, saat puasa kita disarankan untuk banyak mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa. Selain itu, kandungan serat dan air juga sangat penting untuk dikonsumsi saat sahur. Biji-bijian. Biji-bijian kaya akan serat yang membantu sistem pencernaan dan membersihkan saluran pencernaan. Makan biji-bijian saat sahur juga membuat perut terasa kenyang lebih lama loh. Protein dalam biji-bijian juga penting untuk memperbaiki dan membangun jaringan tubuh. Protein juga memperkuat kekebalan tubuh, jadi tubuh nggak akan gampang sakit selama puasa. Konsumsi biji-bijian yang cukup saat sahur juga membuat tubuh berenergi karena kandungan vitamin B juga meningkatkan metabolisme tubuh. Biji-bijian yang bisa dikonsumsi saat sahur misalnya kedelai, kacang tanah, kacang hijau, buncis, dan kacang polong. Kurma. Meski kurma sering direkomendasikan untuk menu saat berbuka, ternyata ia juga baik untuk sahur loh. Kurma mengandung 3 jenis zat gula yaitu glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Glukosa berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah dan fruktosa serta sukrosa berfungsi untuk menjaganya agar tetap stabil. Selain itu, kurma juga kaya akan serat. Sebaiknya konsumsi kurma paling enggak 2 butir untuk sahur maupun berbuka. Sayur dan buah. Menu sahur yang baik harus memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Selain itu, kebutuhan cairan dan elektrolit juga harus dipenuhi. Nah, hal ini membuat sayur dan buah jadi menu yang wajib ada saat sahur. Sayur dan buah kaya akan serat, vitamin, kalsium, dan mineral yang diperlukan tubuh. Pilih sayuran dengan kadar air tinggi, misalnya sayur diolah menjadi sup. Buah juga begitu, pilih buah dengan kadar air tinggi, misalnya melon dan semangka.
Namun perlu diingat, jangan konsumsi buah dengan rasa terlalu asam ya, apalagi kalau perut masih dalam keadaan kosong. Beras merah. Setelah sahur, tubuh nggak mendapatkan asupan nutrisi apapun selama kurang lebih 14 jam. Jadi, penting untuk mengkonsumsi makanan yang lambat dicerna tubuh atau makanan yang bisa membuat perut terasa kenyang sepanjang hari. Sebaiknya konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, salah satunya beras merah. Beras merah mengandung karbohidrat kompleks, yakni karbohidrat dengan struktur kimia yang rumit. Proses pemecahan dan penyerapannya perlu waktu lebih lama daripada karbohidrat sederhana. Dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks, pengolahan karbohidrat menjadi sumber energi memakan waktu lama. Hal ini membuat tubuh bisa tahan berjam-jam tanpa asupan. Daging. Gak ada salahnya menambahkan daging dalam menu sahur loh. Daging membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Protein digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Namun jangan terlalu banyak mengkonsumsi daging saat sahur ya. Saat berpuasa, asupan cairan dalam tubuh akan berkurang sehingga oksigen dalam mulut berkurang. Protein dari daging berubah menjadi asam amino. Bakteri dalam mulut akan memecah asam amino dan menyebabkan mulut berbau nggak sedap. Nah, seperti yang Kak Nindya sudah kasih tahu di awal, hari ini Kak Nindya akan kehadiran tamu-tamu yang spesial yang akan berbagi informasi gimana sih supaya tubuh kita tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa. Terus juga pasti pada bertanya-tanya kan teman-teman, makanan dan minuman apa nih yang baik dikonsumsi selama puasa supaya tubuh kita tetap terpenuhi gizinya. Kemudian juga apalagi kita kan masih dalam masa pertumbuhan nih teman-teman. Nah, pasti juga ada yang bertanya gimana kalau saat berpuasa boleh nggak kita olahraga? Nah, kita akan dapatkan jawabannya dengan ngobrol-ngobrol bersama dokter anak Yesi Oktavia Dewi, dan juga kita juga kedatangan teman Bobo dari KOSA atau Komunitas Orang Tua Sahabat Anak, yakni Zahir Satya Muhammad bersama mamanya Ibu Ardianti yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita teman-teman. Halo Dokter Yesi, apa kabarnya nih? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, bagaimana nih dok puasanya hari ini, minggu-minggu awal puasa dok? Ya, alhamdulillah puasanya lancar. Tuntas Ya, semuanya. semoga puasa dokter lancar sampai nanti ya dok ya. Amin, masih lama nih ya, masih bunuh sebulan lagi. Iya. Nah, kalau gitu teman-teman kita langsung mulai ngobrol-ngobrolnya bareng dokter Yesi dan juga Zahir serta Mama Ardianti ya. Nah, dokter, pasti terutama nih kalau untuk teman-teman yang baru mulai belajar berpuasa, itu apalagi kita sebagai anak-anak, itu penting untuk memperhatikan gizi, dok. Sedangkan kita sedang berpuasa, makanan dan minuman apa yang sebaiknya dikonsumsi supaya gizi kita tetap terpenuhi, jadi pertumbuhan dan perkembangan kita itu juga tetap baik gitu, dok. Silakan, dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab. Untuk nutrisi pada anak pada puasa, saat puasa sebenarnya sih tidak ada perbedaan ya dari yang sebelum puasa. Nah, seperti makanan-makanan yang seimbang, gizi yang seimbang itu terdiri dari karbohidrat, protein hewani, lemak, dan sayur serta buah. Untuk porsinya mungkin disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Cuma memang namanya anak kan sedang tumbuh kembang optimal, jadi memang untuk kebutuhan nutrisi itu sangat penting sekali. Jadi memang tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya sih, tetap gizi seimbang yang lengkap gitu. Oke dong. Nah tuh teman-teman, jadi juga penting nih. Jadi jangan karena puasa, karena puasa abis seharian puasa kayaknya enak nih makan, nggak makan sayur, kayaknya makan daging aja atau makan itu juga nggak baik ya teman-teman. Kita harus perhatikan makanan kita yang seimbang tadi seperti kata dokter Yesi bilang. Nah kemudian kalau kita mau puasanya juga lancar dok, apa aja yang harus kita siapkan dok, selain mungkin dari makanan?
Oke, selain dari makanan, yang utama tetap ya gizi makanan sehat dan seimbang. Kemudian mungkin pola tidur yang cukup. Kadang kan suka ini ya, mungkin anak-anak itu suka begadang. Nah, itu Heeh. mungkin tidur baru jam 11 gitu. Otomatis kan nanti akan mengganggu pertumbuhan anak-anak juga. Jadi kalau bisa tidur juga jangan terlalu larut gitu. Mungkin ya jam 9 sudah mulai tidur. Kemudian jangan lupa memperbanyak minum air putih. Kadang kan anak-anak tuh susah ya untuk minum air putih. Ya, betul dong. Karena mungkin rasanya juga ya nggak ada rasanya. Sedangkan anak-anak itu kan cenderung suka yang manis-manis gitu. Jadi mungkin kita tetap untuk mendorong anak untuk minum air putih yang secukupnya. Kemudian selain itu ada olahraga juga kalau bisa. Olahraga yang kecil-kecil yang mungkin yang tadinya sebelum puasa dia olahraganya mungkin cukup mengeluarkan energi yang banyak, yang pada saat puasa mungkin energi yang mungkin sedang atau ringan gitu sih. Tetap olahraga tetap dilakukan gitu. Oh, jadi sebenarnya dalam berpuasa itu juga nggak dilarang juga untuk puasa ya dok. Maksudnya, aduh capek nih, jadi nggak olahraga dulu deh. Itu nggak gitu juga ya dok. Oh Justru iya, sebenarnya gitu juga. olahraga juga penting untuk dilakukan, tapi porsinya yang lebih nggak terlalu berat gitu ya dok ya. Iya, betul, nggak terlalu berat. Karena kan kalau misalnya sebelum puasa kan ya aktivitas anak kan mungkin memang ya namanya anak-anak kan pasti ya lari sana, lari sini gitu. Iya, Terus aktif ada beberapa- banget tuh dok. aktif banget. Terus juga ada beberapa yang mungkin rutin melakukan olahraga, mungkin sehari 3 kali. Tapi pada saat puasa, mungkin orang tua khawatir nih, udah nggak usah olahraga dulu. Takutnya nanti begini. Nah, justru malah yang tadinya aktivitas fisiknya dengan berolahraga itu jadi tubuhnya lebih bugar, tiba-tiba harus berhenti selama 1 bulan, itu mengakibatkan kebugaran tubuhnya jadi menurun, penurunan kekuatannya juga turun. Jadi tetap olahraga tetap jalan, tetapi mungkin dikurangin gitu. Dalam artian dikurangin itu tidak seberat biasanya. Misalnya yang tadinya lari sana, lari sini gitu kan. Mungkin bersepeda cepat. Mungkin sekarang mungkin jalan kecil atau mungkin Sepedanya bersepeda keliling yang komplek lambat. gitu ya, Dok, ya. Nggak yang kadang kan kalau sepeda suka ngoyo ya, cepet banget. Nah, itu mungkin dikurangin kecepatannya, santai aja sepeda santai. Kemudian kurangin intensitasnya, yang tadinya mungkin basket gitu, ya mungkin dikurangin jadi yang nggak terlalu berat, yang intensitasnya mungkin sedang atau ringan. Kemudian durasinya yang tadinya mungkin olahraga bisa 1 jam, 1 jam lebih, mungkin ya dikurangin, mungkin jadi 45 menit atau 30 menit. Kemudian jangan lupa ada waktu istirahat. Jadi misalnya kita olahraga 1 jam nih, nah nanti tetap ada waktu istirahat sekitar 10 atau 15 menit. Kalau yang sebelumnya kan kalau kita nggak puasa mungkin olahraganya minum ya, nah mungkin pada saat puasa olahraganya itu duduk gitu. Terus jangan lupa tetap makanan seimbang dan gizi sehat harus nomor 1 gitu. Balik lagi nih dok ke makanan. Itu ada nggak sih dok makanan dan minuman yang sebaiknya nggak dikonsumsi untuk teman-teman bobo nih saat sahur atau saat berbuka puasa gitu dok? Oke, sebenarnya sih tidak ada pantangan yang khusus banget ya. Tapi mungkin yang minuman-minuman yang mengiritasi lambung seperti mungkin yang bersoda, mungkin kan anak-anak buka puasa nih, pengennya yang dingin-dingin, mungkin mau minum yang bersoda gitu kan. Nah, itu mungkin jangan dulu, takutnya kan nanti lambungnya iritasi malah sakit perut nanti gitu. Oke. Nah, tadi kalau untuk itu kan minuman dok. Nah kalau makanan juga sama ya dok ya, nggak boleh yang terlalu berpeluang melukai lambung gitu ya dok. Yang misalnya kayak pedas, asin, yang kecut itu boleh, cuma jangan yang terlalu masem banget kan karena mungkin kayak mangga muda itu kan masem banget ya, takutnya nanti malah asam lambungnya meningkat. Jadi boleh, cuma ya jangan terlalu asem, jangan terlalu pedas gitu. Zahir ini di sini ada Dr. Yesi. Nah, mungkin Zahir mau ada yang ditanyakan seputar selama puasa ini makanan yang baik atau yang boleh dimakan atau yang nggak boleh. Terus
mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mau ditanyakan ke Dokter Yesi, silakan Zahir dan Mama. Oke, Zahir ada pertanyaan? Langsung aja sama dokternya. Halo Zahir, tanya apa nak? Enggak, adik saya. Adiknya. Eh, Lanjut. Oke. Ya, mungkin Zahir bisa langsung nanya, Zahir. Kak. Oke, halo dok. Halo Zahir. Saya mau bertanya. Yang pertama, saat berpuasa, olahraga apa yang diperbolehkan dok agar tidak sampai kelelahan dan batal puasa? Oke, untuk olahraga yang dilakukan pada saat puasa sebetulnya tidak jauh beda dengan kegiatan anak-anak yang sebelumnya puasa. Misalnya nih seperti bersepeda, itu boleh. Kemudian ada yang mungkin suka menari gitu kan. Ada yang mungkin aerobik, ngedance itu boleh. Cuma mungkin jangan terlalu bersemangat sekali ya. Nah, energinya jangan terlalu dikeluarin banget. Jadi jangan terlalu capek ya. Dan biasanya untuk melakukan olahraga itu dilakukan sekira-kira setengah jam atau 1 jam sebelum buka puasa. Jadi pada saat nanti sudah selesai olahraga pasti kan kecapean tuh, yang haus, yang lelah. Jadi pada saat itu langsung bisa buka puasa seperti itu. Ada juga yang mungkin suka jalan sore tuh, keliling komplek itu boleh. Berlarian juga boleh. Mungkin ada beberapa yang mengikuti instruksi ya, disuruh ngambil ini, tolong dong deh ambilin misalnya mainan di mana. Nanti kan mungkin dia lari tuh. Nah, itu boleh juga. Terus bisa juga menangkap bola, itu bisa. Jalan cepet juga boleh. Sebenarnya sama aja sih, mungkin cuma energinya jangan terlalu berlebihan gitu. Zahir, emang ada suka olahraga apa nih Zahir? Suka berlari-lari, naik sepeda. Wah, nggak apa-apa Zahir, tapi berarti tadi kata dokter jangan energinya dicurahkan semua, nanti aus nanti ya. Iya, takutnya kan nanti dehidrasi ya, kekurangan cairan. Jadi seperti biasa, cuma emang intensitasnya dikurangin gitu. Iya, nah Zahir ada pertanyaan lagi buat dokter? Iya, ada. Oh, mau tanya lagi? Adiknya ikut nggak apa-apa ya dok? Iya boleh. Siapa namanya itu ya? Namanya Well. Oh iya, halo. Ya kakak langsung tanya ke dokter. Oke dok, yang kedua saat sahur Iya. saya lebih baik makan apa saja dok? Oke, makan. Agar kuat berpuasa. Apa Oke. boleh saya makan es krim atau jelly dok? Itu kayaknya makanan favoritnya Zahir ya. Untuk makanan sahur sebenarnya tidak jauh beda sih dengan makanan kita. Ya, menu seimbang dan menu lengkap terdiri dari karbohidrat, nasi, bisa mie ya. Kemudian protein hewani, bisa daging merah, hati ayam, ikan, telur, seafood itu juga boleh. Kemudian lemak jangan lupa ya, karena kita butuh, untuk metabolisme butuh sekali lemak. Lemak itu bisa dari santan sama minyak gitu. Terus sayur boleh, sayur dan buah. Cuma memang pada anak kalau bisa sih jangan terlalu berlebihan gitu. Secukupnya aja boleh. Prinsipnya sih gizi seimbang ya. Kemudian untuk makanan yang apa tadi, jelly ya, jelly sama es krim ya. Sahur nih. Boleh aja, cuma jangan banyak-banyak ya. Cuma kalau misalnya mau dibalik ke untuk buka puasa aja gitu. Soalnya kan kadang kalau sahur itu kan ngantuk ya, anak-anak tuh pasti banget untuk sahur. Nah, takutnya nanti dia fokus ke kayak jelly, fokus ke es krim, takutnya malah makanan besarnya nggak dapet gitu.
gitu. Jadi mungkin dibalik aja pada saat setelah berbuka puasa gitu. Oke, dokter. Ini yang masakin mama ya, Zahir ya, jelinya ya. Kadang-kadang papa saya, atau mama saya. Oh, oke. Nah, katanya Zahir punya pertanyaan lagi buat Dokter Yesi. Apa tuh Zahir? Dok, yang terakhir setelah berpuasa seharian kan terasa lapar, Dok. Jadi saat buka puasa itu boleh ya, Dok, makan banyak sekaligus. Oh, oke. Kayaknya Zahir ini pengalaman pribadi nih ya. Pengennya langsung semua makan ya. Nah, Udah nggak sabar dok. iya, banyak ada es krim, ada jelly ya, macam ada coklat, bingung nih Zahir mau makan yang mana ya. Jadi nanti tetap ya kalau buka puasa diusahakan menu makanannya yang dimakan itu jangan langsung padat semua dimakan gitu, bertahap dulu. Misalnya nih buka puasa makan cemilan dulu, setelah itu kan sholat mungkin makanan besar, kemudian nanti setelah terawih mungkin nanti baru diberikan cemilan. Jadi jangan langsung bertahap, soalnya nanti jangan langsung banyak sekaligus, takutnya nanti perutnya kaget. Yang tadinya perutnya kosong dari pagi sampai sore maghrib, tiba-tiba harus diisi langsung banyak, kan nanti takutnya malah jadi sakit perut sayang. Jadi bertahap dulu ya, sedikit-sedikit dulu ya. Oke, terima kasih, Dok. Iya, sama-sama. Berarti kita tadi kalau yang Dokter Yesi bilang nih teman-teman, sebenarnya makan, pokoknya yang penting yang harus diperhatikan itu makanan kita harus seimbang. Jadi tadi ada proteinnya, ada karbonya, terus abis itu ada sayur buahnya itu juga harus seimbang. Jangan lupa lemak, karena lemak itu penting untuk dalam masa pertumbuhan kita teman-teman. Nah, selain itu juga tadi kalau ada yang bingung dan bertanya-tanya boleh nggak olahraga? Boleh tuh kata Dokter Yesi. Tapi yang penting intensitasnya atau porsinya jadi lebih sedikit. Maksudnya jangan langsung semangat karena lagi puasanya di rumah aja kita boleh beraktivitas yang banyak. Nah, tapi karena kita puasa aktivitasnya jadi lebih tidak energinya langsung ditumpahkan gitu teman-teman. Nah, itu tadi obrolan Kanindya bareng Dokter Yesi dan juga Zahir dan Mama Ardianti. Kanindya mau terima kasih buat Dokter Yesi. Dokter, makasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga puasa dokter amin, Dok, amin. Amin, Nah, amin. Kanindya juga mau terima kasih buat Kanindya juga mau terima kasih buat Zahir dan Mama Ardianti. Makasih ya, Ma, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya. Bingung mendapatkan majalah Bobo? Ini caranya. Hai teman-teman, pasti banyak yang bingung bagaimana sih cara mendapatkan majalah Bobo? Bagaimana cara membelinya secara eceran? Atau pertanyaan lain, bagaimana cara berlangganan majalah Bobo? Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa menemui Bobo. Pertama, kamu bisa membelinya secara eceran atau langsung berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Eits, tidak sabar ingin bermain dan belajar bersama Bobo ya? Tenang, yuk kita cari tahu satu persatu. Untuk membeli secara eceran atau per edisi majalah Bobo, teman-teman bisa mendapatkannya melalui toko Gramedia, gramedia.com, atau melalui toko buku dan agen langganan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik ingin membacanya dalam bentuk elektronik magazine atau IMAX, majalah Bobo dan Mombi SD bisa diperoleh melalui website Gramedia Digital ebooks.gramedia.com. Tidak hanya itu, Gramedia Digital juga tersedia dalam aplikasi di smartphone kita loh. Jadi, teman-teman tinggal mengunduhnya melalui App Store atau Google Play Store. Bagaimana? Mudah kan?
Oh iya, ada kabar gembira juga untuk teman-teman karena sekarang IMAX majalah Bobo dan majalah Mombi SD bisa kamu dapatkan melalui gridstore.id loh. Asik kan? Di Grid Store, teman-teman bisa membeli IMAX satuan atau berlangganan selama 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Lalu bagaimana bila kita ingin berlangganan supaya tidak ketinggalan setiap edisi terbaru majalah Bobo dan majalah anak lainnya? Tenang, teman-teman bisa berlangganan melalui gridstore.id dan juga sirkulasi Kompas Gramedia. Bila teman-teman ingin berlangganan melalui gridstore.id, kamu tinggal membuat akun Gridstore. Setelah itu, pilih deh mau paket berlangganan selama 6 bulan atau 12 bulan. Oh iya, harga yang ada di dalamnya sudah termasuk ongkos kirim agar setiap edisi majalah Bobo yang kamu tunggu-tunggu dapat sampai langsung ke rumah kamu. Nah, bila teman-teman ingin berlangganan melalui sirkulasi Kompas Gramedia, bisa langsung menghubungi nomor telepon call center. Tekan 021 530 9100 untuk menghubungi melalui telepon dan fax di 021 536 99096. Sedangkan bila teman-teman ingin menghubungi call center melalui SMS atau WhatsApp, langsung ke 0813 7000 9100 atau melalui email di subscribe@kgx.co.id. Itu tadi beberapa cara supaya teman-teman bisa mendapatkan majalah Bobo atau media anak Grid Network lainnya. Teman-teman tinggal pilih deh. Selamat bermain dan belajar bersama Bobo. Semoga obrolan bersama Dr. Yesi, Zahir, dan juga Mama menambah semangat teman-teman dalam berpuasa. Jadi walaupun kita berpuasa, tubuh kita tetap sehat. Gitu deh. Nah, kalau gitu Kak Nindya juga mau kasih resep nih. Resep berbuka puasa yang pastinya sehat dan juga lezat. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kanesha. Dicobain yuk. Wah, nggak kerasa ya, kita sudah masuk di bulan Ramadan. Itu tandanya teman-teman muslim sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Nah, di bulan Ramadan ini, kita juga tetap harus memperhatikan nutrisi untuk tubuh kita loh. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat saat sahur dan berbuka. Di episode Cobain Yuk kali ini, Kanesha ingin mengajak teman-teman di rumah untuk membuat healthy green juice yang mudah dibuat dan cocok untuk disantap saat berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Penasaran? Yuk kita coba buat! Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu yuk. Pertama, sayur pakcoy, 2 buah nanas, 3 jeruk lemon, dan yang terakhir madu. Sekarang kita coba buat yuk. Nah, sekarang kita siap untuk membuat jusnya. Pertama, masukkan pakcoy, lalu masukkan buah nanas. Peraskan lemon secukupnya. Lalu tuangkan madu. Kalau sudah semua masuk bahannya, kita tutup dan siap untuk di blender. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk menuangkan air terlebih dahulu ya. Ini supaya ngeblendernya lebih mudah.
mulai blender. Dan siap kita tuangkan ke dalam gelas. Nah, sebelum menuangkan jusnya, kita bisa memasukkan es batu terlebih dahulu. Es batunya sesuai selera saja ya teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa tuangkan healthy green juice-nya. Tara, healthy green juice-nya sudah jadi teman-teman. Nah, kalau es batunya dirasa kurang, bisa teman-teman tambahkan sesuai selera ya. Kayak sekarang Kanisha mau nambahin satu lagi. Nah, ini dia teman-teman, healthy green juice buatan Kanisha. Kita cobain sekarang ya. Sumpah teman-teman, ini seger banget. Terus, kalau teman-teman gak suka sayuran, gak usah khawatir karena ini gak ada rasa sayurnya sama sekali. Jadi campuran nanas, lemon, sama madunya itu ngebuat rasa pakcoynya itu hilang teman-teman. Jadi ini rasanya seger banget. Tapi inget ya, minumnya pas buka puasa. Oh iya, kalau teman-teman punya saran makanan apa aja yang mau kalian coba, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode Cobain Yuk berikutnya. Dadah! Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kak Maci di Kreatif episode ketiga. Kali ini Kak Maci mau bikin menu untuk berbuka puasa. Kebetulan kan sebentar lagi bulan puasa akan datang. Nah, menu yang satu ini bisa teman-teman coba di rumah ya. Yuk langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, ada tepung beras, 1 liter santan, pewarna makanan, garam, dan daun pandan. Pertama-tama tuangkan dulu tepung berasnya ke dalam panci. Kemudian tuangkan santan. Setengah dulu ya teman-teman, lalu kita aduk sampai tidak ada tepung beras yang menggumpal. Setelah tepung berasnya tidak menggumpal, tuangkan lagi sisa santannya ya. Lalu masukkan sedikit garam. Lalu aduk lagi. Terakhir, masukkan 2 lembar daun pandan ke dalamnya. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasak sampai mendidih. Setelah bahannya tercampur semua, teman-teman bisa memasak buburnya sampai matang ya. Oh iya, kalau mau menggunakan kompor, minta tolong bantuan orang tua atau orang dewasa ya.
Nah, kalau tekstur buburnya sudah lebih mengental, artinya buburnya sudah matang. Terus ada letupan-letupan di dalam buburnya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa mematikan kompornya ya. Karena Kak Maci membuat bubur pelangi, maka bagi adonan bubur itu ke 5 bagian ya. Nah, setelah buburnya terbagi menjadi 5 bagian, teman-teman bisa memberikan pewarna makanan. Di sini Kak Maci menggunakan 5 warna. Warna itu warna pelangi, ada warna ungu, hijau, merah, biru, dan juga kuning. Yuk kita campurkan. Nah, setelah bubur sumsumnya ini diberi pewarna, teman-teman bisa menaruhnya ke dalam plastik seperti ini. Tujuannya supaya saat menata nanti di atas gelas atau mangkok tidak berceceran. Yuk kita masukkan. Nah, setelah tadi buburnya dimasukkan ke dalam plastik, kita tinggal menggunting ujung plastiknya. Seperti ini, teman-teman. Ditaruh di dalam plastik supaya memudahkan saat menata di dalam gelas. Di sini Kak Maci memakai gelas kaca. Kalau teman-teman ingin menggunakan wadah yang lain juga tidak apa-apa. Tapi Kak Maci sarankan menggunakan wadah yang bening ya, supaya warna pelanginya terlihat. Setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa menghiasnya dengan memberikan potongan daun pandan di atasnya. Kemudian, sajikan bersama dengan gula merah. Tara! Bubur pelanginya sudah jadi, teman-teman bisa menyantapnya dengan air gula Jawa. Sekarang Kak Maci mau coba nih. Tuang dulu ya gula Jawanya. Rasanya enak banget teman-teman. Jadi ini cocok buat menu buka puasa teman-teman di bulan Ramadan nanti. Nah, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Selamat mencoba. Sampai jumpa di kreatif episode selanjutnya. Dadah!
Nah, seperti yang sudah Kanidia infokan di awal, Kanidia mau kasih tahu dan mau ajak teman-teman untuk kirimkan video keseruan teman-teman selama bulan puasa ini nih. Teman-teman boleh kirimkan video ketika membantu orang tua menyiapkan sahur, atau menyiapkan makanan berbuka puasa, atau kegiatan seru yang teman-teman lakukan dalam menunggu waktu berbuka puasa. Videonya dapat dibuat dengan durasi maksimal 1 menit, kemudian teman-teman kirimkan melalui email ke bobo@gramedia-majalah.com. Jangan lupa juga untuk tuliskan subjek pada email tersebut, subjeknya ngabuburit bersama Bobo. Nah, video yang masuk dan terpilih nanti akan diputarkan di channel YouTube Majalah Bobo pada acara Ngabuburit bersama Bobo setiap hari Jumat. Ayo, siapa nih yang mau videonya tampil di Majalah Bobo? Segera kirimkan video teman-teman ya, Bobo tunggu loh. Sayang sekali teman-teman, karena waktunya terbatas, Kanidia harus pamit undur diri. Tapi sebelumnya Kanidia mau kasih tahu kalau teman-teman ingin mencari informasi seputar pelajaran sekolah atau informasi lain bisa teman-teman lihat di website bobo.id. Nah, kalau teman-teman juga tidak mau ketinggalan video terbaru yang ada di Majalah Bobo, bisa teman-teman lihat di channel YouTube Majalah Bobo. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oh iya, kalau teman-teman tidak mau ketinggalan kegiatan terbaru yang diadakan oleh Majalah Bobo atau ada giveaway atau ada kuis-kuis lain, teman-teman bisa langsung aja follow di fanpage Facebook Majalah Bobo atau di Instagram @majalah_bobo atau di Twitter @majalah_bobo. Nah, jangan lupa juga untuk selalu membeli edisi terbaru Majalah Bobo yang terbit setiap hari Kamis. Kalau teman-teman ingin mendapatkannya atau ingin berlangganan, bisa berlangganan melalui website gridstore.id atau melalui sirkulasi Kompas Gramedia. Atau teman-teman juga bisa membelinya secara eceran di gramedia.com. Semoga puasa teman-teman berjalan lancar ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!